sampailah kita di akhir program, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah balasan bagi orang-orang yang mampu bangkit dari kesusahan, mampu bangkit dari kegagalannya? Melanjutkan surah Al-Anbiya 83, Al-Anbiya 86, Al-Anbiya 89 kepada kisah Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Zakaria alaihissalam dengan doa, dengan husnuzan kepada Allah, dengan mengakui segala dosa, dengan sabar. Apa yang Allah balas kepada beliau-beliau yang harus kita ikuti? Lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 84, kelanjutan dari perkataan doa Nabi Ayub alaihissalam. Allah kemudian mengabulkan doa Nabi Ayub alaihissalam. Allah kembalikan keluarganya dan Allah melipat gandakan jumlah anak-anaknya. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yunus alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 87, kelanjutan doa dari Nabi Yunus alaihissalam. Allah kabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari kedukaan. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria ketika sabar puluhan tahun berdoa dengan tidak putus asa, tidak kecewa untuk mendapatkan seorang anak, Allah kabulkan. Al-Anbiya ayat 90, Allah kabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam dengan memberikan anak berupa Yahya namanya, dan istrinya pun menjadi istri yang mengandung. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, kegagalan, kesedihan dialami oleh Rasulullah SAW agar Islam sampai kepada kita di hari ini. Terusir dari tanah airnya, berpecah, kehilangan saudara-saudaranya, dibenci saudara-saudaranya, Abu Lahab, Abu Sufyan dan sebagainya. Kehilangan sahabat-sahabat yang dicintainya, berdarah-darah sahabat-sahabat untuk memperjuangkan agama ini. Apa buah dari kesabaran, bangkit dari setiap kegagalan? Lihat dalam tahun 6 Hijriah ada perjanjian yang dinamakan perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian itu pada akhirnya memerlukan waktu 10 tahun untuk tidak berperang, gencatan senjata, tidak ada perang dengan orang-orang kafir Quraisy. Ini disebut dengan sebuah kemenangan yang nyata. Maka ada kalimat inna fatahna laka fatham mubina dalam surah Al-Fath ayat 1, teman-teman sekalian. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan yang nyata. Setelah bertubi-tubi kesedihan mampu dilalui oleh Rasulullah SAW dengan bergantung penuh kepada Allah dan ikhtiar sampai titik darah penghabisan. Maka tidak ada yang namanya doa tanpa ikhtiar, selalu beriringan kedua itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Allah? Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Maka di tahun 8 Hijriah ada peristiwa namanya Fathu Mekah, Bu. 10.000 orang-orang Muslim menuju ke Mekah, kembali pulang ke kampung halamannya masing-masing, dan sejak hari itu hingga hari ini Mekah menjadi tempat yang selalu didatangi oleh umat Islam dengan keadaan aman dan selamat. Lihat buah dari orang-orang yang bangkit dari kegagalan, terus berdoa, bergantung penuh kepada Allah, berikhtiar terus, maka Allah akan memberikan kemenangan yang nyata. Tinggal tunggu waktu saja. Abdurrahman bin Auf, kalau kita bawa dalam konteks perdagangan bisnis, beliau adalah orang yang berbisnis sangat luar biasa. Namun pergi ke Madinah, berhijrah, mengikuti Rasulullah dalam keadaan yang tidak punya harta, ulang lagi dari nol, berusaha lagi dari nol, sampai kemudian berhasil. Apa yang dilakukan beliau sampai terus menerus berhasil? Beliau tak hanya berhasil seorang diri, beliau memikirkan sekitarnya. Ingat tadi kata Bu Nur Hayati, kalau kita berusaha, kalau kita berbisnis enggak untuk kekayaan diri sendiri, tapi perhatikan sekelilingnya. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, teman-teman sekalian? Melihat pedagang-pedagang lain yang dagangannya enggak laku, dibeli dagangan-dagangan itu, kurma-kurma yang jelek dibeli dengan tujuan untuk membantu para pedagang-pedagang itu. Apa yang Allah balas untuk Abdurrahman bin Auf karena punya konsep ingin membantu orang lain? Ternyata kurma-kurma yang jelek-jelek itu yang ternyata sepertinya nggak ada orang mau beli. Ternyata ada satu kaum dari negara lain yang tiba-tiba membeli seluruh kurma-kurma itu katanya untuk jadi obat. Sehingga dagangannya mendapati keuntungan yang berlipat-lipat. Konsepnya adalah ketika kita tawakal pada Allah, ikhtiar, dan baiknya bukan untuk diri kita sendiri, manfaatnya bukan untuk diri kita sendiri, Allah akan memberikan kemenangan untuk kita. Selanjutnya Ustadz Riza akan mengajarkan kepada kita doa agar kita bangkit dari kegagalan. Tafadhol Ustadz. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sukses itu adalah doa. Ketika seseorang menggantungkan dirinya kepada Allah, itu adalah doa. Ihfadillah yafadka. Kau jaga Allah, Allah akan menjagamu. Intansurullah yansurkum. Wa yuthabbit aqdamakum. Kau tolong agama Allah, Allah pun akan menolongmu. Pemirsa, kenapa harus sibuk mencari sukses? Sebab sukses adalah dibutuhkan oleh setiap manusia. Dalam sebuah hadis ada satu doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah. Doa ini sering diungkapkan oleh Rasulullah karena ingin bahagia dan sukses dunia akhirat. Doa ini masyhur. Bahkan orang kita mengatakan inilah doa sapu jagat. Kita bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana ربنا atina آتنا fid dunya hasanah في الدنيا wa fil akhirati hasanah وفي الآخرة wa حسنة qina adzabannar. وقنا عذاب النار. Dalam surat Al-Ghafir ayat 60 Allah menjelaskan kunci sukses hidup. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, dan jangan seperti orang-orang yang sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, karena mereka sedikit doanya, karena mereka sedikit ibadahnya, maka orang yang sombong, orang yang tak mau berdoa dan sedikit beribadah, sukses ditentukan ketika kita tengadahkan tangan kepada Allah, bergantung kepada Tuhannya. Ibu Nur Hayati mengajarkan tadi kepada kita, salah satu amalannya jangan tinggalkan sunnah tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Bangunlah pada malam hari sebagai nafilah ibadah tambahan kepada Tuhanmu. Awali dengan doa di malam hari agar kita sukses di pagi hari dan selamanya. Pagi ini kita akan baca doa Nabi Sulaiman. Nabi yang diberi pembenaran harta yang banyak, sukses yang banyak. Yang saya ambil dari surat An-Naml ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Rabbi ربي auzi'ni أوزعني an ashkura أن أشكر ni'mataka allati نعمتك التي an'amta alayya أنعمت علي wa ala walidayya وعلى والدي wa an a'mala salihan tardahu وأن أعمل صالحا ترضاه wa adkhilni وأدخلني birahmatika برحمتك fi ibadika salihin. في عبادك الصالحين. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma اللهم inni إني ala dhikrika على ذكرك wa syukrika وشكرك wa husni ibadatik. وحسن عبادتك. Allahumma inni اللهم nas'aluka al-huda نسألك الهدى wat-tuqa والتقى wal-afafa والعفاف wal-ghina. والغنى. Allahumma inni اللهم إني nas'aluka ilman nafi'an أسألك علما نافعا wa rizqan tayyiban ورزقا طيبا wa amalan makbulan. وعملا مقبولا. Alhamdulillah, mudah-mudahan laisa syai'un akramah 'ala Allah minad du'a. Tidak ada perkara yang paling mulia kecuali doa. Pemirsa Islam itu indah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kami ingin tutup kajian pagi ini dengan dua kesimpulan ayat. Yang pertama, saya ingin ajak kita redefining impossible. Ustadz, saya sedang bangkrut, sedang diuji, dibully, dikucilkan. Ingat ayat ini, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah mustahil memberikan sesuatu yang mustahil untuk diselesaikan. Artinya, semua ujian bisa diselesaikan. Semua cobaan bisa kita selesaikan. Selagi kita masih punya Allah yang punya kuasa untuk memungkinkan apa yang tidak mungkin, kita masih bisa menyelesaikan. Yang kedua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada satu kesulitan tapi ada banyak kemudahan. Tinggal kita yang kemudian fokus pada kemudahan itu, bukan pada kesulitan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak jamaah di rumah, jamaah di studio untuk hari ini. Terima kasih untuk guru-guru kita Ustadz Syam, Ustadz Azari, Ustadz Riza, Ibu Nur Hayati. Terima kasih banyak sekalian dan terima kasih juga untuk Ustadz Zawaki. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berusaha maka itu untuk dirinya sendiri. Sana saya Rizky, mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengan sholatmu